Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dengan NIM 2011170. Di sini saya ingin menerapkan atau menjabarkan makalah kami, yaitu yang bertema jenis dan karakteristik media pembelajaran dan sumber belajar. Oke, di sini saya akan membahas di bagian A-nya, yaitu mengenai tentang pengertiannya. Nah, yang mana di segala aspek yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu adalah pengertian. Karena dengan kita tahu arti dalam kata dasarnya, itu akan membantu kita dalam hal memahami. Oke. Media. Jadi kata media itu berasal dari bahasa Latinnya, yaitu adalah medius, yang secara harfiah medius itu artinya adalah tengah atau perantaraan gitu. Nah, di sini dalam berbahasa Arab itu adalah media itu artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Artinya ada yang mengirim dan mengirim pesan dan menerima pesan. Nah, itu adalah sebuah media. Maksud dari sebuah media gitu kan. Adapun menurut ahli, yaitu Yusuf Hadi Miyarso, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk serta merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar hingga dapat mendorong terjadi proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Jadi menurut Yusuf Hadi Miyarso itu bahwa segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran. Nah, segala sesuatu yang merangsang pikiran kita untuk mentransfer apa yang kita ucapkan, lalu si penerima itu jadi apa yang kita transfer, kita ucapkan tadi masuk ke otak mereka, lalu mereka mengelola sehingga pengertiannya itu, maksud apa yang kita sampaikan itu terjadi jadi lebih mengerti atau lebih jelas, karena kita cara kita menyampaikannya itu dengan cara media gitu. Itu maksud dari media. Sedangkan menurut Azhar Arsyad, media adalah pembelajaran, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian atau minat siswa dalam belajar. Jadi menurut Azhar Arsyad itu adalah dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Jadi sesuatu pesan, jadi sesuatu apapun informasi itu merupakan media menurut Azhar Arsyad. Namun pesan ini berproses belajar mengajar sehingga dapat merangsangkan peran dari si penerima untuk membangkitkan minat siswa dalam belajar, itu lebih ke arah belajar. Jadi dapat disimpulkan dari uraian-uraian di atas ya, dari para ahli tadi, ternyata bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan ataupun pembelajaran dapat tercapai dengan efek yang saya jelaskan tadi. Media itu adalah suatu pesan yang membantu kita atau pelantara atau pengantar bahwa apa yang kita sampaikan tersebut akan terlebih membantu si penerima atau memperjelas penerima dalam hal menerima apa yang kita sampaikan. Jadi yang jelasnya bahwa media ini sering gitu kan di sistem pembelajaran, karena media ini merupakan sebuah pengantar, alat bantu untuk siswa memahami apa yang telah kita transfer kepadanya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza dengan NIM 2011-181. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis media pembelajaran. Ada beberapa media pendidikan yang bisa kita gunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Media tersebut yaitu media grafis. Grafis didefinisikan sebagai seni atau ilmu yang menggambar, terutama penggambaran mekanik. Adapun beberapa jenis dari media grafis ini, diantaranya yang pertama yaitu gambar atau foto.
Nah, gambar atau foto ini ialah media pembelajaran yang sering digunakan, paling sering digunakan. Nah, media gambar ialah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang bentuknya bermacam-macam, seperti lukisan, potret, film, dan lain-lain. Yang kedua yakni sketsa. Sketsa ialah ungkapan yang tertulis dalam gambar yang sederhana atau sebuah draft kasar yang melukiskan bagian-bagiannya tanpa detail. Yang ketiga yaitu poster. Poster ini ialah sajian kombinasi visual yang jelas, mencolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat. Yang keempat ialah diagram atau skema. Diagram atau skema ialah suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol yang menggambarkan struktur dari objek secara garis besar. Yang kelima, bagian atau chart. Bagian ini biasa sering kita sebutkan sebagai kata konsep atau min-mart. Yang keenam ialah grafik. Grafik ialah merupakan gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol verbal atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Grafik ini digunakan untuk menjelaskan perkembangan ataupun perbandingan suatu objek yang saling berhubungan. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NIM 2011168. Saya dari kelompok 1. Di sini, saya sendiri akan membahas mengenai jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran dan sumber belajar, khususnya pada media audio. Media dengar, atau biasa kita sebut dengan media audio, ialah media pembelajaran yang menggunakan indera pendengaran maupun indera penglihatan. Contohnya, pada media audio radio, media alat perekam pita magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa. Yang pertama ada radio. Radio ialah alat komunikasi yang mengirim dan menerima pesan suara menggunakan gelombang suara melalui udara. Radio berfungsi untuk menyiarkan berita yang aktual, beberapa kejadian di sekitar jangkauan, peristiwa baru dan penting, berbagai masalah kehidupan, dan sebagainya. Ada beberapa kelebihan dalam penggunaan radio pada media pembelajaran. Yang pertama, tidak memerlukan biaya besar. Kedua, mudah diperoleh. Ketiga, ringan sehingga mudah dipindahkan. Keempat, menggunakan daya listrik AC atau DC. Yang kelima, dapat merekam dari dapat didengar kembali. Yang keenam, meningkatkan imajinasi dan merangsang partisipasi pendengar. 7, mampu menyediakan berita terbaru. 8, diproduksi massal. 9, sarana hiburan dan mampu menghibur. Dan yang terakhir, mudah dalam penyajian materi pelajaran. Namun, ada juga beberapa kekurangan dalam penggunaan radio dalam media pembelajaran. Yang pertama, komunikasi yang digunakan adalah satu arah atau disebut dengan one-way communication. Yang kedua, sistem yang digunakan adalah desentralisasi sehingga pendidik tidak dapat menyajikan sendiri. Yang ketiga, siaran sering bermasalah terutama saat musim hujan. Yang keempat, integrasi siaran radio pada kegiatan pembelajaran menyulitkan. Yang kedua ialah alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik adalah media pembelajaran menggunakan audio yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi karena mudah dalam penggunaannya. Perekam pita magnetik berbentuk kotak yang disebut dengan kaset tape recorder, yang terdapat dua alat gulung dan pita magnetik. Adapun fungsi tape recorder dalam proses pembelajaran, yang pertama, merekam suara menghitung pada pelajaran senam. Kedua, sebagai sarana untuk latihan mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing, serta untuk latihan membaca bahasa asing. Ketiga, merekam hasil karya peserta didik. Keempat, merekam saat membaca puisi. Kelima,
merekam suara untuk acara sandiwara. Keenam, merekam saat bernyanyi. Ketujuh, sebagai alat musik mengiringi para penari. Kedelapan, merekam saat diskusi dan acara penting. Dan terakhir, memberikan ulasan dan komentar dari isi slide tersebut. Seperti yang pertama, ada juga kelebihan maupun kekurangan dalam media perekam suara. Yang pertama, untuk kelebihannya itu, pendidik dapat memeriksa suara yang telah direkam dalam kaset apakah baik atau tidak. Kedua, pendidik dapat memeriksa isi program yang disajikan sesuai dengan materi. Ketiga, peserta didik dapat memutar berulang dan menghentikan materi yang telah disampaikan hingga materi menjadi jelas. Keempat, penyajian yang menggunakan tape recorder dapat dilakukan di luar kelas. Kelima, peserta didik dapat mendengar dengan seksama dan dapat mencatat materi yang penting. Dan yang terakhir, penggunaannya sangat efisien untuk mengajarkan bahasa yang digunakan di laboratorium bahasa sehingga capaian pembelajaran terlaksana. Juga, hasil rekaman dapat dihapus dan direkam dengan program lainnya, serta pengoperasiannya pun relatif mudah. Adapun kekurangan ataupun kelemahan pada perekam suara ialah sebagai berikut. Yang pertama, volume rekaman terbatas. Kedua, biaya pengadaannya lebih mahal karena memerlukan banyak kaset. Ketiga, sulit menentukan pesan atau informasi apabila berada di tengah pita. Perlu waktu lama untuk menemukan jika radio tape tidak memiliki timer. Dan yang terakhir, dapat terjadi penghapusan yang tidak disengaja. Yang ketiga adalah laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa ialah suatu ruangan khusus untuk melatih siswa mendengar dan praktek berbahasa asing, biasanya bahasa Inggris. Penyajian materi telah disiapkan sebelumnya dan menggunakan media yang dipakai adalah tape recorder, headphone, dan mikrofon. Dalam ruangan laboratorium, peserta duduk di kotak bilik akustik dan kotak suara. Mereka mendengarkan lewat headphone. Saat peserta didik mengulangi kata-kata, maka dia dan pendidik akan mendengar suaranya melalui headphone. Para peserta didik dan pendidik dapat membandingkan pengucapannya dengan ucapan pendidik, sehingga mereka segera dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti yang sebelumnya, terdapat juga kekurangan maupun kelebihan dalam laboratorium bahasa. Kelebihan penggunaan laboratorium bahasa diantaranya harga murah dan variasi program lebih banyak dari televisi. Ringan dan mudah dipindahkan, dapat diulang-ulang, serta mampu meningkatkan daya pendengaran dan daya imajinasi. Adapun beberapa kelemahan ataupun kekurangan, yang pertama dibutuhkan pemusatan pendengaran pada materi. Kedua, hanya menampilkan bentuk abstrak sehingga harus membutuhkan pengalaman visual sebelumnya. Ketiga, membutuhkan perbendaharaan kosakata. Dan yang terakhir, hanya mampu dimengerti oleh peserta didik yang memiliki tingkat imajinasi yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang terkait media produksi diam, yaitu apa sih media produksi diam itu gitu. Yang kita tahu, media produksi diam itu merupakan sebuah proyektor atau media sumber belajar kita dalam proses belajar mengajar ya. Ya contohnya adalah proses transparan. Nah, mungkin yang kita tahu ada beberapa jenis ya tentang produksi media diam itu. Yang pertama, ada film bingkai. Nah, film bingkai itu merupakan sebuah susunan ya catatan kita dalam membahas ya tentang film. Nah, mungkin yang contoh kita dalam proyektor itu ada sebuah gambar yang di mana ada bingkainya gitu kan. Nah, itu disebut dengan film bingkai. Terus yang kedua ada lagi slide. Nah, slide ini adalah suatu gambaran, tetapi dengan gambaran itu mereka akan lebih ke posisi yang lebih utama. Contohnya akan bergantian. Contoh ketika kita dalam melakukan PowerPoint, nah di situ kita akan pada slide pertama. Nah, di antara slide itu mungkin ada slide selanjutnya ya mungkin gitulah untuk slide-nya. Terus ada lagi yang ketiga itu adalah film rangkai ya. Nah, film rangkai ini adalah sebuah gambaran atau gambaran, namun gambaran ini mempunyai kelebihan seperti audio, gambarnya terlalu bagus. Nah, mungkin itu disebut dengan ya gitu apa namanya sih, film rangkai. Terus ada lagi yang disebut dengan media transparansi. Nah, ini yang lebih tercanggih lagi dalam sistem kita proses ngajar belajar. Nah,
media transparansi dalam proker itu adalah sebuah gambaran, tetapi dalam gambar tersebut ya langsung terpancarnya dengan cahaya ya. Nah, mungkin sering digunakan untuk para siswa dan mahasiswa dalam menggunakan media tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya memohon saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eftita Amalia dengan NIM 2011180. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sumber belajar. Di dalam buku Instructional Technologies, The Definition and the Means of the Field 1994, AECT Association for Education, Communication and Technology membedakan 6 sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yaitu pertama, pesan. Pesan merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal, yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah atau pesan yang disampaikan oleh guru dalam situasi pembelajaran. Pesan-pesan ini selain disampaikan secara lisan juga dibuat dalam bentuk dokumen seperti kurikulum, peraturan pemerintah, perundang-undangan, GBPP, silabus, dan satuan pembelajaran. Ada juga pesan non-formal, yaitu pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Misalnya, cerita rakyat, legenda, ceramah oleh tokoh masyarakat dan ulama, prasasti, relief-relief pada candi, kitab-kitab kuno, dan peninggalan sejarah lainnya. Yang kedua yaitu orang. Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar. Namun secara umum, orang dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama, kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar, seperti guru, konselor, instruktur, dan widya iswara, termasuk juga kepala sekolah, laboran, teknisi, pustakawan, dan lain-lain. Kedua, orang juga memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas. Misalnya, politisi, tenaga kesehatan, pertanian, psikologi, arsitek, lawyer, dan polisi pengusaha. Yang ketiga, bahan. Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran, seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, OHT, overhead transparency, program slide, dan alat peraga yang sering disebut sebagai software. Keempat yaitu alat. Alat yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras atau hardware. Alat ini berfungsi untuk menyajikan bahan-bahan pada proses pembelajaran. Yang kelima yaitu teknik. Teknik di sini dimaksudkan adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran. Di dalamnya juga mencakup ceramah, permainan, simulasi, tanya jawab, sosiodrama, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu latar. Latar atau lingkungan yang berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak dirancang secara khusus, yang disiapkan untuk proses pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan ruang pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat workshop, halaman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, dan sebagainya. Sumber belajar yang saya jelaskan tadi merupakan komponen-komponen yang dapat dimanfaatkan untuk melengkapi dalam proses pembelajaran. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C, yaitu tentang karakteristik media pembelajaran dan sumber belajar. Gimana
Di sini ada pun karakteristik media pembelajaran, yaitu masing-masing kelompok media tersebut memiliki karakteristik yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Karakteristik dari masing-masing kelompok media tersebut akan dibahas dalam uraian selanjutnya. Adapun macam-macam medianya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada media grafis. Pada prinsipnya, semua jenis media dalam kelompok ini merupakan penyampaian pesan atau lewat simbol-simbol visual dan melibatkan rangsangan indera penglihatan. Karakteristiknya yang dimiliki yaitu bersifat konkret, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang masalah apapun dan pada tingkat usia berapapun, murah harganya, mudah mendapatkan dan menggunakan, dan terkadang memiliki ciri yang abstrak juga. Yang kedua yaitu ada media audio. Karakteristik atau ciri sebagai berikut. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu atau mudah dipindahkan dan jangkauan luas. Pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarannya. Dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Sifat komunikasinya hanya satu arah. Sangat sesuai untuk pengajaran musik, bahasa, pesan atau informasi terkait dengan jadwal siaran pada jenis media radio. Yang ketiga yaitu ada media proyeksi diam. Beberapa jenis media yang termasuk kelompok ini yaitu memerlukan alat bantu, misalnya proyektor, dalam penyajiannya. Ada kalanya media ini hanyalah disajikan dengan penampilan visual, serta rekaman audio. Karakteristik umum media ini adalah pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Penyajiannya berada dalam kontrol guru dan cara penyampaiannya mudah atau praktis. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik sumber belajar. Nah, di sini ada menurut Rohani yaitu yang dikutip oleh juri menyebutkan karakteristik sumber belajar antara lain yaitu yang pertama, satu, sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar, sehingga tujuan instruksional dapat mencapai secara maksimal. Yang kedua yaitu belajar harus mampu mempunyai nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai dengan